Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sejarah peradaban Islam yang panjang, terukir nama-nama para panglima besar yang mengubah wajah dunia dengan keberanian dan kecerdasan militernya. Mereka bukan hanya jenderal biasa, mereka adalah pejuang, pemimpin dan pelindung umat. Pada video kali ini kita akan mengenal 10 panglima terbesar dalam sejarah Islam yang melalui tangan-tangan mereka, cahaya Islam menyinari negeri-negeri yang sebelumnya tenggelam dalam kegelapan. Nomor 10, Muhammad bin Qasim Ats-Tsaqafi. Di usia 17 tahun, ia memimpin pasukan Muslim untuk menaklukkan Sind, sekarang wilayah Pakistan dan sebagian India, sebagai balasan atas penangkapan para muslimah oleh bajak laut Hindu. Dalam pertempuran Arwar, ia berhasil menewaskan Raja Dahir dan membuka jalan bagi kekuasaan Islam di anak benua India selama 800 tahun berikutnya. Ia adalah penakluk termuda dalam sejarah Islam dan salah satu yang paling mengesankan. Nomor 9, Tariq bin Ziyad, sang penakluk Andalusia. Dengan keberanian luar biasa, ia menyeberangi Selat Gibraltar dengan pasukan kecil melawan kekuatan besar bangsa Visigoth. Dalam pertempuran Wadi Latka, ia berhasil mengalahkan Raja Roderick dan membuka gerbang bagi Islam memasuki Eropa. Spanyol dan Portugal hari ini pernah berada di bawah kepemimpinan Islam berkat kegigihannya. Nomor 8, Alp Arsalan, sang singa pemberani. Kemenangannya terjadi di pertempuran Manzikert melawan Bizantium. Tidak hanya ia berhasil menangkap Kaisar Romawi, tapi kemenangan ini pula yang membuka pintu bagi bangsa Turki membangun negeri-negeri Islam yang baru di Anatolia, yang kemudian menjadi cikal bakal kekhalifahan Utsmaniyah. Nomor 7, Qutaibah bin Muslim al-Bahili. Ia memimpin penaklukan besar-besaran ke jantung Asia Tengah, wilayah yang sebelumnya hanya bisa ditaklukkan oleh Darius Agung dan Alexander the Great. Ia menembus hingga perbatasan Cina dan memperkenalkan Islam kepada bangsa Turki yang kelak menjadi pilar kekuatan dunia Islam di masa mendatang. Nomor 6, nama yang tidak asing lagi, Salahuddin al-Ayyubi. Seorang jenderal Kurdi yang bersumpah tidak akan tertawa selagi Masjid Al-Aqsa masih dikuasai tentara salib. Dalam pertempuran Hittin, ia menghancurkan kekuatan mereka dan membebaskan Baitul Maqdis. Ia tidak hanya dikenang karena kemenangannya, tapi juga karena akhlaknya dalam memperlakukan tawanan dan musuhnya. Nomor 5, Sultan Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel. Saat berusia 21 tahun, ia berhasil merealisasikan nubuat Rasulullah SAW. Konstantinopel akan ditaklukkan, maka sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Ia menundukkan kota yang tak tertembus selama lebih dari 1000 tahun dan menjadikan Istanbul sebagai pusat kekuasaan Islam baru. Nomor 4, Nadir Shah, panglima Persia modern yang dijuluki Napoleon dari Timur. Ia memimpin kampanye militer yang luas, menaklukkan India, Afghanistan, Kaukasus, dan bahkan menantang kekaisaran Rusia. Ia tidak pernah kalah dalam 20 kampanye militernya, seorang penakluk yang lahir dari kegelapan dan naik menjadi penguasa yang ditakuti dunia. Nomor 3, Sultan Adz-Dzahir Baibares. Dari seorang budak, ia menjelma menjadi penguasa Mesir dan Syam. Ia mengalahkan tentara salib dan memukul mundur bangsa Mongol dalam pertempuran Ain Jalut. Sepanjang hidupnya, ia memimpin lebih dari 35 ekspedisi militer tanpa mengalami satu kekalahan pun. Ia adalah pelindung Baitul Maqdis dan penghalang kebangkitan Mongol di wilayah Islam. Nomor 2, Hajib al-Mansur, Perdana Menteri Kekhalifahan Umayyah di Andalusia. Dalam 21 tahun masa kepemimpinannya, ia memimpin 54 kampanye militer melawan kerajaan-kerajaan Kristen di utara Spanyol. Tak satu pun dari kampanye itu gagal. Ia adalah tameng terakhir yang menjaga stabilitas Islam di Andalusia sebelum masa kemundurannya. Nomor 1, Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu, pedang Allah yang terhunus. Tidak ada jenderal lain dalam sejarah umat manusia yang memenangkan 115 pertempuran tanpa pernah kalah sekalipun. Ia menundukkan kekaisaran Romawi dan Persia, dua superpower dunia kala itu. Ia menyatukan Jazirah Arab, memadamkan pemberontakan, dan membawa cahaya Islam ke Irak, Syam, dan sekitarnya. Kecerdasannya dalam strategi, keberaniannya di medan perang, dan kesetiaannya kepada Islam menjadikannya legenda sejati. Mereka semua adalah manusia biasa, namun dengan tekad dan iman mereka mengukir sejarah luar biasa. Dalam bayang-bayang pedang dan debu medan perang, mereka membawa kalimat La ilaha illallah ke negeri-negeri yang jauh. Dan hingga tahun ini kita berdiri di atas warisan yang mereka tinggalkan. Warisan keimanan, keberanian, dan pengorbanan.
Semoga Allah merahmati para panglima Islam yang telah mendahului kita dan mengumpulkan kita bersama mereka dalam syurganya kelak.